Ya baik pemirsa TVRI, dari segmen aspirasi masyarakat, seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0451 452 414 untuk menyampaikan aspirasi Anda. Berbagai informasi dari Anda pun juga akan kami tampung, dan juga memang Sulawesi Tengah hari ini disaksikan oleh seluruh masyarakat di Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah, dan tentunya aspirasi Anda mungkin sangat membantu informasi yang nantinya bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Dan tadi juga unitnya kita sudah membahas tentang beberapa informasi ya. Salah satunya juga memang memasuki transisi new normal. Beberapa bagian atau bidang usaha ataupun juga beberapa tempat-tempat tertentu ini sudah buka yang sebelumnya tutup begitu. Betul sekali. Tentunya masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya siapakah kita menuju transisi new normal itu sendiri. Betul sekali. Nah, untuk Anda juga pemirsa aspirasi masyarakat yang ingin bergabung menyampaikan aspirasi Anda ataupun ada informasi ataupun pendapat Anda tentang memasuki masa new normal seperti saat ini, silakan untuk bergabung sekali lagi di 0451452414. Nah, Yunita, sebelum juga kita akan membahas lebih jauh atau menerima telepon, saat ini juga kita akan menginformasikan seperti yang tertera di layar televisi Anda bahwa Sulawesi Tengah saat ini terkonfirmasi ada 170 orang ya yang positif. Kemudian, nah, yang dinyatakan sembuh sebanyak 115 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 4 orang. Iya, tadi informasi yang kita bacakan juga di awal ada 9 kasus penambahan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini semoga tidak ada lagi lonjakan positif yang akan masuk atau kasus-kasus lagi, dan kita berharap bersama Sulawesi Tengah ini bisa zero konfirmasi begitu ya. Betul sekali Andar, di mana kita informasikan tadi di Sulawesi Tengah bertambah 9 orang, sementara itu bertambah 3 pasien juga positif COVID, di Toli-Toli menjadi 18 orang. Iya, Morowali juga ada 1 orang tadi yang terkonfirmasi. Dan sekali lagi pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung di 0451 452 414, Anda juga bisa mengikuti perkembangan informasi COVID-19 lewat scan barcode yang ada di layar televisi Anda melalui handphone Anda tentunya ya. Ya, dan Yunita, ini kalau kita berbicara tentang new normal atau memasuki fase baru, ya sekarang ini ada pro dan kontra juga yang masih berlangsung, seperti misalnya pendidikan, tempat-tempat sekolah begitu atau universitas, dan juga ada tempat-tempat ibadah. Ada tempat ibadah yang sudah buka, ada yang belum buka. Namun untuk masjid-masjid juga ini beberapa minggu terakhir sudah melaksanakan sholat Jumat begitu ya, untuk seluruh masyarakat di Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah. Betul, tentunya kita membutuhkan konsisten di mana kita harus menerapkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, di mana kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan dan menggunakan disinfektan. Betul sekali, menggunakan masker. Ataupun juga menggunakan hand sanitizer ini penting sekali. Walaupun juga memasuki new normal, jangan abaikan protokol kesehatan tetap. Apalagi kemarin pemirsa yang belum sempat menyaksikan bahwa kami juga sudah berdialog singkat bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai pelaku usaha yang akan membuka tempat usahanya di new normal atau maksud kami di fase new normal ini. Sudah ada penelpon Pak Lapola ini di Tipo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Kalau saya Pak hanya memberikan masukan saja. Silakan. Masukan ini seperti begini Pak. Dengan adanya yang new normal ini, seperti orang yang melaksanakan sholat Jumat ini. Baik Pak. Kalau saya ini hanya memberikan masukan, baik di masjid maupun di gereja, barangkali bisa dimanfaatkan tenaga medis itu. Begitu orang masuk ke masjid atau di gereja, mereka harus tes suhu badannya itu, sehingga masjid itu tidak kosong. Karena kalau menurut saya ini, karena kematian itu adalah merupakan salah satu ketentuan Allah. Tetapi jangan lupa juga kita harus mengikuti petunjuk pemerintah, karena pemerintah di sana kedokteran apa segala macam kan. Cuman kalau orang melaksanakan sholat itu katakanlah di masjid hari Jumat itu, barangkali kita bisa fungsikan itu tenaga medis. Nah, di situ masjid ada dari tenaga medis untuk tes punya suhu badan itu yang 3738 jangan disuruh masuk, begitupun di gereja. Sehingga kita punya mengingat kepada Maha Pencipta kita ini, kita tetap istilahnya tetap kita konsisten mengikuti iman takwa kita. Baik Pak Lapola ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua Pak. Ya, yang silakan. kedua,
barangkali tolong dianukan ini masalah dana stimulan ini. Masih banyak orang mengeluh ini. Ada orang rusak berat jadi rusak sedang. Ada orang hanya pondasi bisa rusak berat. Ini yang susah, Pak. Iya. Hanya pondasi saja bisa rusak berat dia. Rumahnya itu hanya belum ditempati. Masih disusun batako. Kenapa dia mendapatkan bantuan itu, bantuan rusak berat? Ini kan lucu. Berarti pendataan yang dari kelurahan itu tidak becus. Iya. Berarti mungkin mereka di situ itu ATS istilahnya, asal Bapak senang. Pak Lapola ini untuk halo, Pak Lapola ini. Halo. Dengan petugas yang ada di kelurahan. Baik, Pak. Sehingga mereka masukkan itu. Iya, ini kan Pak. data ini. Iya, halo, Pak. Kelurahan. Pak Lapola ini bisa dengar suara kami, Pak? Ya. Bagaimana, Pak? Bisa dengar suara kami, Pak? Aduh, suara ini kayaknya ini Pak Lapola ini untuk pendataan yang kurang jelas yang Bapak maksud, mungkin satu contoh kasusnya itu berada di kelurahan mana, Pak? Halo? Yang paling jelas ini petugas ini tentang masalah dana stimulan ini. Ini di kelurahan itu banyak yang nggak benar itu. Iya, Pak. Halo, Pak Lapola ini. Iya. Salah satu contoh di kelurahan mana yang Bapak mungkin pernah melihat contoh kasusnya biar agak lebih detail begitu? Seperti di Silai itu, di RT-nya Kastung itu sudah jelas. Di Silai. Sudah sampai ke ini tuh ke WBD. Iya. Kenyataannya orang yang tidak terdaftar di Silai hanya di kelurahan lain. Kenapa bisa daftar di Silai? Ini yang terjadi ini. Baik. Yang terjadi. Baik. Sehingga banyak sekali, Pak. Banyak. Iya. Banyak. Pak Lapola ini kami sudah paham maksud Anda. Ini, Pak, tolong itu dianukan. Sebab ini kan bisa jadi masalah nanti. Baik, terima kasih banyak Bapak Lapola ini. Dana stimulan ini kan sudah jelas. Dulu kan dijanji berakhir bulan. Iya. Pak Lapola ini, mohon maaf kami akan berikan kesempatan kepada penelpon lain untuk bergabung bersama kami karena segmen aspirasi masyarakat ini sangat terbatas setiap hari. Jadi kami sudah sangat paham untuk maksud dan informasi Anda. Dan sekali lagi untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk bergabung di 0451 452 414. Dan untuk penelpon selanjutnya kami mohon untuk bisa menyampaikan aspirasi Anda dengan lebih terperinci lagi dan juga dengan maksud yang dipersingkat begitu ya, untuk bisa memberikan informasi kepada pemirsa dan juga dengan waktu yang efisien begitu. Dan tentunya beberapa saran yang diberikan oleh Bapak Lapola ini tadi menjadi suatu saran yang menurut kita sangat bagus, di mana menurut Bapak Lapola ini jika adanya ibadah sholat Jumat maupun ibadah Minggu di gereja bisa menggunakan para tim medis untuk menjaga atau untuk tes suhu badan. Betul sekali. Namun juga memang di lapangan Yunita kita lihat beberapa tempat ibadah seperti masjid ataupun juga gereja begitu atau tempat ibadah lainnya, ini beberapa sudah ada yang menggunakan pengecek suhu tubuh walaupun tidak dilakukan langsung oleh petugas medis, tapi juga dilakukan oleh pengurus masjid begitu sebelum memasuki, karena beberapa informasi ataupun juga masjid-masjid sesuai pantauan itu sudah memberlakukan itu, namun belum semuanya. Nah, semoga memang dengan masukan seperti ini seluruh masjid juga bisa sama rata untuk bisa memperlakukan pengecekan suhu tubuh. Masih ada yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0451 452 414 untuk bergabung dalam segmen aspirasi masyarakat. Ya, tadi juga sudah menyinggung tentang persoalan dana stimulan ya. Lagi-lagi dana stimulan. Betul sekali, bantuan dan lain-lain. Tapi memang dana stimulan ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk turun ke masyarakat memang perlu bertahap begitu ya. Pendataannya juga bertahap. Jadi memang kalau sekarang ada informasi mengatakan bahwa kenapa belum turun atau sejenisnya, ya berarti memasuki tahap selanjutnya. Yang jadi pertanyaan adalah tahap ketiga ya. Betul sekali. Dan yang jadi pertanyaan adalah untuk penyalurannya ini yang memasuki kategori-kategori rusak berat ataupun rusak ringan begitu. Sedang, yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Betul sekali. Ini mungkin sesuatu yang membuat lambat pendataan adalah hal-hal seperti ini ya. Betul untuk sekali. Bisa melihat secara detail apakah ini masuk dalam tahap berat ataupun tahap ringan begitu. Kita berharap bersama semoga pendataan ini sesuai dengan kategorinya dan juga masyarakat atau seluruh masyarakat di Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah yang memang pantas untuk mendapatkan dana stimulan ini berhak untuk mendapatkan dengan nominal yang pantas begitu. Dan kami tetap menunggu Anda di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda di 0451 452 414.
Ya, dan juga untuk Anda dalam segmen aspirasi masyarakat, berbagai informasi ataupun juga pembangunan dan juga hal-hal lainnya silakan untuk Anda sampaikan. Sudah ada Pak Irfan di Waturalele. Silakan Pak Irfan. Selamat sore. Selamat sore Pak Irfan. Selamat sore Pak Irfan. Masyarakat. Silakan Pak Irfan untuk aspirasinya langsung. Ini saya pertanyakan Pak. Kenapa ini rumah saya lalu didata? Ya. Begitu didata sudah ACC, rusaknya sedang lah. Iya. Jadi kita sudah tanda tangani. Begitu di kemudian hari itu, tahu-tahu tidak ada. Dikasih lihat sama Pak Ibrahim itu, yang dari balai desa itu, tidak ada rusak. Catatannya begitu Pak ya? Iya, yang lebih herannya saya Pak begini. Orang yang diabaikan rumahnya bertahun-tahun sebelum gempa, Iya. itu yang kena. Maksudnya kenanya dapat bantuan begitu Pak? Iya Pak. Iya. Terus juga orang yang rumah panggung itu rubuh itu kena juga. Iya. Yang tidak rusak itu kena juga. Bagaimana tanggapannya sebenarnya itu? Pak Irfan sebelumnya sudah mengkonfirmasi ke bagian yang mendata ataupun juga melaporkan ke pihak RT mungkin atau kelurahan? Sudah. Apa yang informasi itu yang bukan didapat? Pak RT, hanya anak-anak yang mendata. Iya. Begitu Pak. Informasi apa yang Bapak dapatkan pada pihak kelurahan yang Bapak konfirmasi? Bagaimana Pak? Informasi apa yang Bapak dapatkan ketika melaporkan hal tersebut Pak Irfan? Baru kali ini saya melapor Pak. Iya, apa informasi yang didapatkan tadi pada saat Bapak melapor? Saya sudah lama ini, cuma saya itu abaikan saja dulu begitu. Oh, begitu, nanti ya? ini baru saya melapor. Baik. Iya Pak, begitu. Iya. Iya, baik, Jadi terima kasih. bagaimana selanjutnya nanti? Iya. Kalau bisa itu supaya yakin itu dari pihak TVRI diliput saja desa kami ini supaya bagus dilihat semuanya yang lihat. Iya. Begitu. Baik Pak Baik, Irfan. terima kasih banyak Pak Irfan atas Oke, informasinya. selamat sore. Selamat Iya. sore Pak. Selamat sore Pak Irfan.